94.9 Good News FM, Good News for the Family. Oke, senang banget saya ini masih menemani Gun Somni semua di kesempatan pagi hari ini di program Ingatan Baik ya. Kalau Anda bersama kami di Fit, kami informasikan akan ada Ingatan Baik bersama dengan Pendeta em, Pendeta Dr. Paulus Baskoro MTH ya. Kita akan kenalan dan sudah terhubung dengan aplikasi Zoom sama sapa dulu Pak Paulus, apa kabar? Ya, kabar baik, Pak Indi. Ya, Kabar baik, kayak good Mbak news ya. atau Ibu ya. Ternyata nama tengahnya Kunto loh. Kan Oh, ya, Paulus K gitu ya. Terima kasih buat waktunya Pak Paulus ya. Senang ya, banget karena finally bisa. Kalau Anda mungkin dengar suaranya nggak asing karena beliau sering banget berbagi sermon di Good News pagi atau Good News sore ya, misalnya tepatnya di hari Selasa kurang lebihnya. masa. Tapi kalau kita perjalanan beliau, journey spiritual journey-nya, bagaimana berjalan dengan Tuhan, kita nggak ngerti. Dengernya adalah pesan-pesan indahnya. Oke, Pak Paulus boleh kenalan sedikit profil aktivitas Pak Paulus dan semua yang dikerjakan Pak Paulus supaya kita semua Ya, boleh ya, kenalan lebih dekat. Silakan Pak. ya. Terima kasih, Mbak Indi. Panggilnya Mbak ya, supaya Ini aja Pak, betul. ya, ya, supaya mudah terus. Ya, masih Ya, jiwanya. baik. Terima kasih, Mbak Indi, waktunya. Ya, Shalom, Good News Family. Terima kasih. Ini kesempatan yang sangat luar biasa ada di bagian ini. Nama saya Pendeta Paulus Kunto Baskoro. Nah, memang biasanya disingkat Paulus K. Baskoro. Mhm, Begitu. Ya, saya mengembalakan di Gereja Ebenezer Community dan Sion Community. mhm. Istri satu, anak dua, cewek dan cowok. Jadi satu Komplit cewek, ya Pak. satu cowok. Ya, betul, Mbak Indi. Komplit dan juga mengajar di sebagai Mhm, dosen di STI Yogyakarta. mhm. Kalau asal dari Madiun, Jawa Timur, Kota Pecel, mungkin itu Mbak Indi siap. Oke, nah itu dia ya. Kita banyak sekali yang di aktivitas beliau mungkin tidak banyak tapi align gitu ya. Tetap membagikan apa namanya kebenaran-kebenaran, mengupasnya sebagai pengajar itu hal yang luar biasa. Well, Pak Paulus ya. By the way, kalau sebelum kita ngobrol jauh ya, kalau arti dari ingatan baik tentang Tuhan, menurut Pak Paulus nih, mengapa hal ini penting dalam perjalanan iman seseorang? Ya, ya, baik, Mbak Indi. Ini menarik sekali karena tema ini ingatan baik tentang Tuhan. Menurut Mhm, saya ini sebuah tema yang luar biasa yang sedang dibagikan. Jadi menurut saya arti dari ingatan baik ingatan baik tentang Tuhan ini adalah sebuah ini ya kesadaran bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Jadi yes. kesadaran penuh bahwa Tuhanlah yang berdaulat dalam kehidupan kita serta ini rasa kebergantungan serta hidup mengandalkan Tuhan. Jadi ingatan baik tentang Tuhan kira-kira Yes. itu dan ini penting dalam sebuah perjalanan rohani kita karena Mhm. mau tidak mau ini kunci bahwa kita sadar bahwa apa saja yang kita alami itu anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Jadi ini ingatan baik tentang Tuhan. Kira-kira Siap. begitu. Oke. Ya, Ya. Ini masuk ke inti nih, Pak. ya. Pak Paulus waktu kecil cita-citanya apa nih? Kurang lebihnya. Saya Nah, ini kah? pengen, pengen jadi dokter waktu itu. Banyak loh Pak yang jadi dokter, jadi astronot Oh, ketika saya ngobrol seperti ini. Ternyata Pak eh, Paulus yang pengen jadi dokter. Berubah lagi nggak Pak di usia tertentu? eh, kelihatannya tidak berubah, tetapi sentuhan panggilan Tuhan saja waktu Hmm. SMA kelas 2 ya, Mbak Indi. Mhm. SMA kelas Oh, 2. SMA Ya. kelas. eh, Oke, yes, oke. Jadi pernah jadi dokter dan nah, apa yang pertama kali Pak Paulus rasakan ketika menyadari bahwa Tuhan itu memanggil Bapak untuk melayani?
Mungkin Ya, bagaimana proses Bapak mendengar dan memahami panggilan Tuhan dalam hidup Pak Paulus. ya. Eh, ya, yang saya rasakan pertama kali Mhm, menyadari bahwa panggilan Tuhan, bahwa saya saya akhirnya pada titik coba memahami bahwa ada ada dua jenis panggilan, ada panggilan yang memang khusus, ada panggilan yang memang secara umum ya. mhm, Nah, bagi saya ketika Tuhan memanggil untuk menjadi hamba Tuhan, bagi saya ini sebuah panggilan khusus mhm, atas kehidupan saya. Dan panggilan yang paling kuat adalah karena ketika saya melihat jiwa-jiwa yang harus dilayani, jiwa-jiwa yang harus ditangani, didampingi, mhm, disupport. Nah, itu kayak Mbak Indi kuat sekali, mhm, sangat kuat. Dan itu yang saya rasakan ketika awal-awal Tuhan mulai memanggil mhm. dalam konteks panggilan sebagai hamba Tuhan. Kira-kira Yes. begitu. Oke, itu Ya, dalam satu peristiwa misalnya kayak KKR Youth atau ibadah seperti itu ya, atau ya, ya, ya. atau Jadi seperti apa? waktu itu ada KKR di lapangan lapangan Stadion Madiun. Jadi Mhm, di Madiun waktu kelas 2 SMA. Dan hamba Tuhan yang khotbah itu dia sedang bicara tentang jiwa-jiwa, jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang butuh dilayani. Eh, Tuayan banyak, pekerjaannya sedikit. Nah, itu itu pesan yang kuat sekali waktu itu. Dan akhirnya dalam sebuah tantangan, siapa yang mau memberi hidup untuk ini? Tuayan banyak, pekerjaannya sedikit. Dan ya oke, saya itu, eh, beliau ngomong sampai ketiga saya baru maju itu. mhm, Saya bukan yang tantangan pertama, tapi diulang lagi. Dan akhirnya oke, itu saya duduk di tribun, jadi itu harus mhm, lari jauh ke tengah. Dan saya di situ merasakan jamahan Tuhan. Kira-kira mhm. gitu. Oke, dalam prosesnya langsung memahami ini calling dari Tuhan atau ada proses tertentu nih Pak. Misalnya apakah ada momen sulit atau rintangan yang pernah membuat Pak Paulus ini kayak gitu ya, Ya, ragu terhadap panggilan tersebut. Nah, bagaimana mungkin Pak Paulus mengatasi hal ini? Bisa ya, di-sharingkan ya. kepada pendengar apakah ada peristiwa atau momen yang membuat Pak Paulus itu menghidupi panggilan Tuhan seperti saat ini. Mm-mm. Ya, eh, hampir dalam konteks, eh, ya mungkin bukan ragu ya, tapi ya hampir sama ragu mungkin ya, atau Mhm. kayak mempertanyakan ketika di masa-masa sulit biasanya gitu Mbak Yes. Indi. Ketika di masa sulit, ketika mungkin Mhm. tantangan cukup banyak, Mhm. bisa saja dalam hal ekonomi misalnya begitu. Mhm. Karena mungkin Apa listener kita juga ada dalam kondisi yang serupa meskipun oke. masih sama gitu ya Pak. Mungkin Pak Ya, 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 Paulus bisa ya. berbagi. Ya, artinya ketika keuangan tidak Mhm. seperti yang diharapkan, Mhm. eh, tuntutan pelayanan yang banyak, tapi kita bingung harus bagaimana. Mhm. Mhm. Nah, itu ketika kita sudah betul-betul serius, apa bukan serius ya, oke ini serius, saya sungguh-sungguh, tapi kok justru Mhm. sambutannya respon Ya, berbeda. betul, Nah, betul. itu kegalauan-kegalauan hati dalam Mhm. konteks apa benar ini tempat Mhm. yang tepat, Mhm. panggilan yang tepat, atau Ya. jangan-jangan kalau ada di apa ya panggilan yang lain jauh lebih berfungsi daripada di panggilan ini. Mhm. Kira-kira itu yang sedang dialami. Tapi Mhm. ya memang di hal-hal begitu membuat banyak pertanyaan, apalagi Ya. terus ada intimidasi iblis Ya, itu, ya kadang betul ada kan? penolakan tipis-tipis Ya, gitu ya. siap. Heeh. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kan betul kan? Mm-mm. Nah, mimpimu yang dulu jauh lebih oke, Mm-mm. atau Mm-mm. cita-citamu yang dulu lebih oke. Tapi saya diingatkan dengan
Yunus yang Mhm. mengingkari panggilan, dan Mhm. padahal ini urusan Tuhan mengasihi jiwa-jiwa, dan itu yang Yes. akhirnya coba menguatkan saya untuk tetap ada di panggilan Tuhan meskipun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mhm. Tidak sesuai diharapkan. Artinya saya melihat bahwa eh, memang respon kita ya Mbak Indi, Mhm. respon Iya. kita. Ya saya tahu respon awal-awal agak tidak baik, tapi kemudian Tuhan Mhm. ingatkan untuk bagaimana kita tetap ada di respon panggilan Tuhan. Jadi ya Mhm. belajar melangkah lebih lagi, Mhm. meskipun langkah awal kadang-kadang berat, tapi ya kita harus memulai. Mungkin begitu, Mbak Indi. Iya, betul. Puji Tuhan ya, Tuhan itu membekali kita dengan manual ya, Pak ya. Ya, 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 Kita ya, tuh ketika menemukan intimidasi iblis sih, kadang kan emang dia kan suka banget tuh nyerongin kita ya. Oh ini ya, enggak, ini bukan ini kayak gitu ya. Apalagi ya, dia senang banget kalau kita tuh merasa sendiri, merasa ya. ini bukan, itu tuh kayak dia udah menang gitu kan kalau intimidasi iblis. Oke, well, ini kita masuk lagi ke kedalaman intinya lagi nih Pak. Dari banyaknya peristiwa eh, selama menjalani panggilan hidup ya, menjalani panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan nih Pak. Pasti ada peristiwa-peristiwa yang menyertainya ya, Ya. baik itu dalam pelayanan atau apapun dalam perjalanannya dalam kehidupan, ada pelajaran penting nggak? Cuman satu sih sebenarnya yang ingin saya yang ingin Pak Paulus juga ceritakan tentang kebaikan Tuhan yang tak terlupakan, dan ini menjadi ingatan baik Ya, buat ya, ya. Pak Paulus. Silakan. Ya, ya ini hal yang menarik, dan eh, dari hal ini kita melihat, saya hanya bisa berkata bahwa God is good all the time. Yes, Allah that's itu right. baik dalam segala hal. Saya ingat waktu itu saya masih pelayanan di Solo, dan Mm, eh, semua tercukupi dengan baik. Saya ada di salah satu gereja yang oke, memfasilitasi semua, mm, dan aman udah. Pokoknya aman, tidak ada gejolak apapun, dan kondisi sudah sangat settle. Tapi tiba-tiba eh, Papa dipanggil Tuhan, Papa pendeta mm, menggembalakan di Madiun. mm, Nah, jemaat hanya 27-25 saja, jadi mm, tidak besar. Nah, tapi ketika saya ada di Solo dalam kondisi yang sudah sangat oke, tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya di hati saya, pulang ke Madiun untuk dampingi Mama. Wah, mm, itu buat saya betul-betul seperti petir di siang bolong, karena saya tahu kalau saya pulang pasti itu padang gurun, betul-betul padang gurun. Karena saya hanya mendampingi, otomatis secara keuangan itu masih Mama yang pegang, mm, karena ibu gembala begitu ya. Nah, mm, saya hanya mendampingi. Dan saya berkata, Tuhan tidak, saya tidak mau pulang. Nah, 1 minggu kemudian adik saya kabari bahwa Mama jatuh dari khotbah. Jadi khotbah jatuh karena Mama kena diabetes, jadi penglihatan agak tidak terlalu baik, mm, dan tangannya patah 3. Maksudnya satu lengan itu sampai patah 3. mm, Dan itu Roh Kudus kuat kali yang kesekian berkata, pulang ke Madiun, mm, dampingi Mama. Wah, saya nyerah itu Mbak Indi. Udah, mm, ya sudah, saya nyerah. Dan akhirnya kami sekeluarga pindah ke Madiun. Dan padahal kami waktu itu masih harus angsur rumah di Solo, mm, dan masih kurang berapa tahun begitu. Nah, betul ketika saya di Madiun, pada gurun betul itu. Karena mm, jemaat hanya 25, mm, 24, 27, dan semua keuangan Mama yang pegang. Saya tidak apa-apa, dan saya bukan orang yang tipe minta-minta. Jadi mm, mm, saya tahu Mama waktu itu hanya kasih 50.000 satu bulan, 100.000 satu bulan. Tapi nah itu dia yang tadi pertanyaan sebelumnya itu kadang-kadang membuat, oh Tuhan, apakah ini benar saya dipanggil menjadi hamba Tuhan?
Mhm. Tapi saya belajar untuk pegang janji Tuhan bahwa cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Dan itu akhirnya dengan berbesar hati saya mendampingi mama saya, tapi yang luar biasa Mhm. itu setiap mau bayar rumah, Tuhan mencukupkan. Tidak hutang, tidak tidak ke sana kemari, tapi tepat. Dan itu 1 tahun, Mbak Indi. Sebelum saya ke Semarang. Sebelum saya ke Semarang, 1 tahun saya mengalami masa-masa yang betul-betul diproses Tuhan, ditaruh titik paling bawah. Saya Mhm. sampai tidak tahu ini harus bagaimana. Mhm. Sampai anak saya yang nomor 2 itu berkata, Pi, 1.000 aja, Pi. Apakah tidak ada topi mau beli pentol? Tapi saya nggak punya, betul-betul nggak punya. Mhm. Tapi itu sebabnya tadi saya berkata God is good all the time, dan hanya itu yang saya akhirnya kenangan yang terbaik, di mana ketika kita belajar apa ya, berserah, tetap dalam panggilan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, uh, Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, ini sekelumit cerita Mhm. kebaikan Tuhan yang luar biasa, mungkin Yes. gitu. Pak Paulus, kalau boleh tahu proses tadi sebut setahun ya, tapi Ya, ya, respon Pak Paulus tetap kayak confess bahwa mengakui bahwa Tuhan baik itu selama beberapa. Kadang kan kita diingetin kayak beberapa menit, ya, beberapa ya, ya, beberapa hari, beberapa minggu. Kalau Pak Paulus dengan desakan gitu ya, pressure itu mengelolanya seperti apa? ya, Kan ya, ada dua tuh, kalau ya, masalah mesti diselesaikan. Kalau tekanan ini kan tekanan ya, ya, tekanan ya, ya, sama ya, masalahnya. Mm. ya. Ya, memang di tahun ketiga saya baru bisa menerima kondisi itu. 2 bulan cukup bergumul, Mm. karena kan Dua- kayak nggak ada harapan ini, Mbak Indi ini. Yes, Mau ini apa ini? kayak Ini Bapak Abraham ya Pak, ya, ya, sekalipun tidak ada dasar gitu ya. Mm-mm. ada istri, ada 2 anak yang harus sekolah. Saya bersyukur waktu itu di SD negeri ya, jadi nggak terlalu cukup Mm. signifikan, tapi kan untuk kebutuhan sehari-hari, dan Mm. hanya dapat 1 bulan 50.000. Saya ingat paling tinggi 300.000 itu pun Mm. uang recehan, uang receh. Dan saya tahu mama juga pasti sudah apa ya, ini pasti juga dengan segala yang dia punya. Tapi maksud saya adalah eh, memang kita harus sadar bahwa panggilan Tuhan bukan saja hanya untuk menikmati masa yang oke, tapi Mm. harus siap kapanpun, meskipun mungkin itu tanda kutip menderita, ada perjuangan, Mm. dan titik-titik itu yang mungkin Tuhan izinkan untuk membentuk karakter saya, Mbak Indi, Mm. membentuk hidup saya, Mm. membentuk apa, pengharapan saya untuk kita Mm. tetap berharap kepada Tuhan, dan bukan kelihatannya, dan menurut saya Ya, 1 tahun itu Tuhan sedang mengajar tentang iman saya, ya. iman yang dulu di Solo sebab berkecukupan, Mm. oke, Mm. dan rasanya tidak khawatir, tapi dan akhirnya saya tahu sekarang kan begitu. Mm. Akhirnya saya Mm. tahu sekarang Yes. Tuhan sedang membentuk kadar iman saya, kadar Mm. iman saya. Dan saya hanya berkata, ya kalau memang Tuhan bentuk, oke lah, saya siap Tuhan, saya siap. Ya. Kira-kira begitu. Yes, kayak kita harus bersentuhan dengan titik-titik inti di mana supaya kita bisa dress up gitu ya, Pak. Ya, 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 Mengekspresikan iman kita sebagai eh, orang yang dipanggil Tuhan untuk hidup dalam iman gitu ya. ya, Kadang kita ya, kan kalau serba nyaman kan nggak dress up. ya, Udah ya. ini aja aman gitu ya. Udah aman kok gitu ya. Terlihat aman dan terlihat beriman gitu. Oke, ya, ya, teringat aman dan iman, paham, bagus, bagus. Mm-mm. Ya, lihat aman dan Em, selain itu mungkin Pak, ada nggak? Pasti kan perjalanan panjang dan Ya, saya ya, percaya ini jadi ingatan baik. Tapi kemungkinan juga ada ingatan-ingatan baik yang lain yang Pak Paulus juga tidak terlupakan. Pasti banyak sekali ya Pak. Kebaikan ya, Tuhan ya, itu kan kayak nggak bisa terhitung kan? Nggak terhitung. ya. Ada berapa mungkin Eh, Pak Paulus bisa bagikan karena kita ada di ingatan baik supaya menolong kita semua bahwa hidup dalam iman memang
perjalanannya seperti ini buat Oke. gini tuh. Eh, Silakan. saya dan kita harus sadar bahwa kita tidak mungkin bisa seperti ini tanpa orang-orang di sekitar kita yang mensupport kita, Mbak Indi. Mm, Karena mm, justru, nah itu dia yang saya berkali-kali selalu pesan dan share ke banyak orang bahwa kita harus punya mentor yang baik, Bapak yes. Rohani, Mm, sahabat. Karena ketika di masa-masa begini, kalau kita tidak ada yang mendampingi, nah biasa kita mulai ini, ya mulai agak agak menceng sedikit. Dan menurut saya itu juga kebaikan Tuhan. Saya ya. bersyukur dikirim mentor-mentor yang bagus, bapak-bapak rohani Mm, yang terus mendampingi, mensupport dan membuat tetap teguh di masa yang saya tahu tidak mudah, mm, tapi dengan siapa kita bergaul, mm, siapa yang menjadi pendamping kita, mentor, bapak rohani, kakak rohani, itu menjadi poin penting. Jadi itu yang saya alami ketika di masa-masa ada banyak hal yang harus diperjuangkan, tapi tetap harus melihat ini Tuhan baik, gitu. Tuhan mm, baik, selalu mengingat akan Tuhan, artinya ingatan baik tentang Tuhan, di mana Tuhan kirimkan orang-orang mm, yang mendampingi kita, begitu, Pak ini. mm. Oke, jadi apa mentor ya orang yang Ya, yang ya, ada di dekat kita, ya. yang eh, paling menginspirasi Pak Paulus, yang paling memberi Pak Paulus keyakinan dan kekuatan untuk tetap teguh dalam panggilan Tuhan. Istilahnya setiap kali apa namanya bertemu dengan tantangan yang kita kan mesti ngerti tesnya dulu nih Pak. Ya, ya, Kalau ya. kita menghindar terus dengan tes itu kan rasanya jadi nggak tahu rasanya. Tapi kalau kita udah tahu rasanya, oh rasanya paling seperti itu. Nanti kalau ada paling lebih sakit dikit gitu. Atau lebih enak dikit gitu kan. Biasanya begitu. Kalau udah Ya, tahu ya. tesnya kita untuk ada lagi di masa sukar itu kan kita nggak akan menghindar. Siapa bisa yang biasanya menginspirasi atau jadi Ya, penguat ya. untuk Pak Paulus setiap Ya, ada di masa itu kemudian kayak escape di situ balik lagi ke oke. coba. Ya, yang pertama memang pasti pasangan hidup kita. Mm-mm. Karena Ya. istri pasangan Mm. hidup itu menurut saya kunci. Karena Yes. mau tidak mau ketika dihadapkan pada hal-hal yang masa-masa sulit, masa sukar, itu kalau fokus kita sudah salah dan pasangan kita juga sudah ngomel, bersungut-sungut, wah ini, aduh, wah itu membuat Kayak goncang istrinya juga Ayub ya Pak. itu, gitu. Nggak siap. Ya, Ya. itu membuat goncang. Jadi menurut saya Mm-mm. nomor satu ya istri menjadi atau pasangan lah, kalau yang istri ya suami menjadi kekuatan. Ya kalau anak-anak kan tergantung kekuat iman kita, tergantung cara kita mengedukasi ya. Mm-mm. Yang kedua, saya bersyukur ada Pak Handoyo Lim yang Gembala Mm-mm. Efrata yang Mm-mm. menjadi sahabat, menjadi kakak Ya. rohani sejak Yes. saya kuliah sampai sekarang, yang mendampingi. Beliau tahu saya di masa-masa titik paling bawah, tapi tidak pernah tinggalkan. Mm. Nah, kadang-kadang kalau orang itu di titik bawah lebih mudah ditinggalkan daripada di titik Potensinya sangat terbaik. besar ya Pak ya untuk Ya, ditinggal. siap. Mm-mm. Nah, beliau yang support, beliau yang dukung, memberi kekuatan. Tapi saya juga punya Bapak Rohani di Melbourne, Mhm. Pak Victor Liu, yang Mhm. selalu memberi ya, memberi pesan-pesan bahwa Mhm. melayani Tuhan itu bukan hanya masa yang enak saja. Ya. Wah, itu menginspirasi. Justru di masa-masa yang butuh perjuangan, tantangan, itulah yang sesungguhnya yang mau ditemukan Tuhan. Tuhan mau Mm-mm. temukan titik-titik itu. Sebab Yes. kalau semua serba berkecukupan, artinya bukan berarti kalau pelayanan berkecukupan tidak oke, oke, tapi ketahanan banting ketika masuk di dalam pelayanan pasti jauh berbeda. Jadi ya itu orang-orang yang istri dan juga Pak Handoyo, Pak Sahabat-sahabat ya. Pak Beliau Victor punya banyak Liu. kisah kemarin Pak. Ingatan baik. Wah, kenyang kemarin.
Ya, Ya, kita ingatkan ya, baik dari beliau juga. Oke, ya, kalau perjalanannya ke Semarang, Pak Paulus, mungkin ya, boleh ya, juga kemudian Bapak ya. mengembangkan di Saya, saat ini ya. Mm, ya, ya, saya bersyukur sekali lagi ya. Memang mm. saya bisa di Semarang yang pertama karena saya percaya rencana Tuhan, Yes. rencana Tuhan dalam hidup kita yang kita tidak pernah tahu. Saya Ya. juga tidak pernah menyangka, terbersit aja tidak, Mhm. karena saya berpikir saya di Solo Ya. selamanya ini. Tapi ternyata Oke. Tuhan Nah, Tuhan mm, mengukir jalan hidup mm, untuk mm, bisa sampai ada di kota Semarang. Yang pertama Tuhan pasti punya rencana terbaik. Yang kedua itu waktu itu Pak Handoyo dia ajak saya untuk bergabung membantu pelayanan beliau di Efrata. Di oke. Efrata, jadi waktu itu saya sebagai full time staf hamba Tuhan di sana, begitu Mbak Indi. Karena dulu kayaknya sering mampir ke Good News ya, Pak. Yo, betul. Gitu. Mewakili beliau Udah juga. waktunya jarang banget ini beliau. Ya, ya. Jadi saya 11 bulan saya bersama beliau, mendampingi beliau. Ya sejak kami memang sejak kuliah, Mm, beliau kakak tingkat saya 2 tingkat, mm, tapi selalu bersama-sama mensupport. Ya artinya mm. eh, eh, ya saya rasa Pak Handoyo memahami saya bekerja seperti apa, melayani seperti apa, begitu. Makanya waktu di Semarang beliau sudah duluan dan memberi kesempatan untuk saya bisa bergabung dan saya mendoakan itu dan puji Tuhan akhirnya disepakati di majelis ya Immanuel dan saya ada Mm, bersama-sama di Efrata waktu itu Mbak mm, Indi. mm, Nah kemudian eh, apa ya itu 2013 kalau nggak salah mm, Oktober atau September gembala yang di Ebenezer dipanggil Tuhan Pak Sakaria mm. Juni. Nah, Aha. kemudian saya dipercaya oleh majelis untuk menjadi gembala di sini. Nah, jadi 2013 Desember saya dilantik dan di situ saya mulai mengembalakan. Tapi di Semarang 2013. Jadi di Semarang mulai 2013 Mhm. di Efrata ya, Mm. Januari kira-kira Tapi sudah begitu. mengembalakan sejak di Solo ya, Pak ya? Di Solo sudah. Saya di Solo tidak menggembalakan. Saya Oh. hanya Mm. wakil gembala saja. Oh, Wakil gembala yes. saja. Ya, begitu. Artinya ketika menerima menerima satu panggilan atau satu tugas baru ini, apa yang ada di pikiran Pak Paulus? Apakah Ya. this memang ini adalah journey dari Tuhan, ini adalah keputusan Tuhan yang harus diiyain gitu, Hmm. atau merasa ada rasa tidak siap atau memang sudah Ya, ya. enough untuk itu? Silakan, Pak. Ya, ya yang pasti terkejut karena Mhm. saya ke Semarang dalam konteks memang akan fokus untuk dampingi Pak Handoyo kan begitu ya. Mhm. Eh, dan Pak Handoyo pun berpikir kalaupun misalnya suatu saat mengembalakan, minimal Mhm. masih bersama beliau 3-4 tahun begitu. Mhm. Tapi justru hanya 10 bulan, 10 bulan. Jadi ya Pak Handoyo ini juga wah cepat sekali. Tapi ya ini kan ada dalam rencana Tuhan ya. Pertama memang terkejut. Mhm. Saya tidak pernah berpikir sama sekali untuk pada level pelayanan seperti sekarang ini. Mhm. Yang kedua, ya saya juga bertanya Tuhan, saya mau ngapain ini? Saya nggak punya pengalaman menggembalakan, apalagi meneruskan. Meneruskan itu kan pasti butuh effort, butuh Betul. energi lebih Udah ada karena tracknya ya soalnya ya, ya Pak. karena sudah ada yang menanam ya. Mhm. Nah, Mhm. saya perlu melihat Ya. dulu. Wah, itu pasti butuh energi untuk coba Mhm. mengamati dan eh, tapi Mhm. pada akhirnya titik tertentu saya tahu bahwa Tuhan yang punya rencana. Nah, kita hanya Yes. hamba begitu Mbak Indi. Mhm. Mhm. Ya, mau ditempatkan di mana saja, Ya. ya udah yang penting kita belajar taat, kita belajar untuk menunaikan tugas dengan penuh Mhm. kesungguhan. Kira-kira Oh, begitu. benar-benar. Jadi apa ya? Memang dia yang sudah menyediakan pekerjaan baik Ya, 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 telah ya. menyiapkan Ya, ya. pekerjaan baik yang ya emang harus sudah kita kerjakan gitu.
Ya, ya, Siap atau tidak siap itu kayaknya kita mesti harus kerjakan karena betul, itu partnya ya, betul, Pak. betul, betul. Oke. Dan selama perjalanan nih, Pak, ada ingatan baik nggak dalam menjalankan penggembalaan, eh, apa yang jadi ingatan baik Bapak Hmm, dalam perjalanan dari 2013 sampai dengan sekarang, 12 tahun ya, Pak? 12 tahun, Ya, betul, betul, kurang lebihnya. 12 tahun. Ada mungkin yang Pak Paulus recall, oh this is it, kayak ingatan baik yang bisa dibagikan buat Ya, ini sama. eh, ya saya merasa bahwa ada orang-orang yang sangat-sangat bagi saya, Mhm, artinya melewati penempatan saya dalam penggembalaan, selain Pak Handoyo, selain majelis, menurut mhm, saya ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan juga mhm, untuk mereka memberi apa ya kesempatan begitu, Mbak Indi, memberi kesempatan saya untuk ada di tugas yang sekarang. Jadi artinya saya melihat bahwa ini pun kebaikan Tuhan. Tuhan yang yes, memakai orang-orang mhm, untuk mempercayakan. Sebab kalau mereka-mereka tidak mempercayakan, ya tidak mungkin bisa seperti ini. Jadi mhm, ada orang-orang yang memang dipakai Tuhan untuk mempercayakan. Seperti mhm, Musa mempercayakan Harun, mempercayakan Yosua. Jadi mhm. apalah arti Yosua kalau tidak dipercaya oleh misalnya Musa. Right. Nah, pertama saya melihat itu ada orang, saya ingat artinya ini kebaikan Tuhan yang luar biasa, ingatan tentang kebaikan Tuhan bahwa Mhm, Tuhan luar biasa, ada orang-orang yang menuntun. Tapi mhm, juga ada menurut saya para senior-senior gereja ini yang mereka sehati luar biasa. Mereka sehati, mereka berjuang bersama-sama para senior. Karena saya mhm. tahu itu tidak mudah. Itu Yes. tidak mudah. Apalagi saya sebagai pemimpin muda waktu itu masih usia 36 tahun, 35 ya. Masih muda, masih waktu Iya. mengembangkan. Dan ada para senior gereja. Dan saya melihat, buat saya ini kebaikan Tuhan yang luar biasa. Karena para senior-senior yang mereka juga sehati, mereka Mhm, bergerak bersama, mereka ikut mengambil bagian tugas pelayanan, mendampingi sampai mhm, hari ini mereka setia, dan menurut saya itu sebuah hal yang luar biasa. Yang terakhir, kalau Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa, nah ya. itu buat saya kebaikan Tuhan yang luar biasa, sangat luar biasa karena Mhm, apalah arti kita kalau Tuhan mengirimkan, menitipkan jiwa mhm, begitu, mhm. dan bagian kita kan hanya merawat, melayani, memperhatikan, mendukung dan mensupport mereka. Nah, itu ingatan tentang kebaikan Tuhan Mhm. yang Tuhan kerjakan dalam pengembalaan sampai hari ini. Kalau throwback jadi align banget ya Pak ya. Karena Pak Paulus dipanggil Tuhan itu karena jiwa-jiwa kan. Oke, Kemudian ketika mengembalakan Tuhan kirim jiwa sedemikian. Pernah kepikiran nggak sih Pak kalau bakal berkembang seperti saat ini? Kalau saya dengar berapa kali ibadah Pak? 4 kali, Mbak Idi. 4 kali ya. 4 kali. Eh, Ya. Pernah kepikir waktu pertama kali waktu di eh, Pak Paulus mengembalakan di sana? Ya kita tidak sedang berbicara oh ibadah sekian Ah, ini berarti iya, hebat, iya. tetapi ini coba Iya, untuk iya, throwback ya, bahwa betul. Pak Paulus dipanggil untuk memelihara jiwa-jiwa. Karena itu yang ada di isi hati Tuhan Ya, cuman ya, itu ya. ya kayak Ya, detak ya. jantung Amin, amin. Tuhan itu isinya kan Amin. cuma Wah, mantap. jiwa-jiwa, jiwa-jiwa gitu kan kalau kita Ya, ada di ya. hati Tuhan, deket Tuhan, kalau didengerin ya cuma jiwa-jiwa itu aja. Bukan hidup nyaman, hidup berkelimpahan. Kayak gitu ya. Tapi itu baik, pasti Tuhan juga lengkapi. Ya, Dan mungkin relate dengan itu ya, Pak Paulus ya. Sangat relate ya ya, dengan ya, itu ya. ya. Tapi pernah kepikiran nggak Pak bakal berkembang seperti ini? Oke, Mm-mm. oke. Ya, Mm-mm. eh, ya waktu itu masih, sorry, agak batuk. Waktu itu masih 2 kali ibadah. Mm-mm. Sekarang puji Tuhan kita sudah 4 kali ibadah, dan puji Tuhan kita ada 3 cabang, 3 cabang, tiga Oh, cabang dari Eben, mm-mm. dari Mm-mm. gereja yang saya gembalakan. Dan ini kita mau buka 1 cabang lagi, Mm-mm. 1 cabang lagi.
sedang didoakan, tapi di tahun ini tetap kita akan eh, bergerak bersama-sama. Ya, saya tidak pernah kepikiran, sangat tidak pernah kepikiran karena eh, Mm-mm. yang ada di hati saya mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mm-mm. Jadi itu saja apa niat orang berkata niat ya itu aja niat saya. Pokoknya saya mau Mm-mm. memberi yang terbaik kepada Tuhan karena ini pekerjaan Tuhan begitu. Ya, Ini bukan pekerjaan saya. Saya hanya dipercaya di ladang Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan ini. Nah, jadi artinya ya kalau saya boleh garis bawahi, saya nggak mau kecewain Tuhan yang sudah memberi kepercayaan kepada saya gitu, Mbak Indi. mm-mm. Makanya itu yang menjadi apa ya, menjadi ini seperti motor penggerak saya, Mm. motor penggerak saya Ya, untuk terus tidak capek, untuk terus ya. tidak lelah, Mm-mm. untuk terus exciting, tapi Mm-mm. bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada, Oh, ya ada, mm-mm. tapi Ya, oke, karena ini pekerjaan Tuhan, kan masalahnya nggak bisa mundur nih. Ini ya, pekerjaan Tuhan, kan begitu, yes. harus track, harus ke depan, Mm-mm. dan Jalan hal terus, yang Pak. ya, hal Mm-mm. yang paling menyenangkan itu ketika melihat jiwa-jiwa mereka yang dulu keluarganya nggak baik-baik saja, sekarang dipulihkan. Yang dulu, mohon maaf, ekonominya sederhana, sekarang diberkati. Yang dulu sakit bertahun-tahun dan sembuh. Yang dulu karakternya nggak bagus, suka gosip, suka menghakimi, oh ini, tapi sekarang jadi suka ya memuji, suka wah itu yang menurut saya yang saya sebut kebahagiaan yang sejati buat saya, yang Iya, sejati. Kira-kira gitu. yes. Jadi mengembalikan mereka kepada pemiliknya ya, 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 ya. Wah, memuji, tidak menjadi pemuja di pemuja yang lain, tetapi benar-benar bahwa mereka bisa hidup dalam garis Tuhan gitu ya, dari ya, ya. dalam kehendak Tuhan. Iya, saya sepakat dengan Pak Paulus bahwa kita tidak hanya berhenti sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi harus jadi orang yang dipercaya kepada Tuhan, yang mengerti bagaimana kita tuh nggak bisa mengecewakan Tuhan. Karena sepenggal kisah kita yang sepertinya gagal, kemudian kita tinggal begitu saja kan nggak bisa juga ya. Harus Ya, tetap dilanjutkan, diselesaikan sampai garis finish nih Gus Noli ya. amin. Apapun yang kita kerjakan saat ini semuanya adalah sudah ada dalam kehendak Tuhan ya. Kita mesti sadar itu. Bagaimana menyadarinya kita mesti belajar. Pak Paulus, ada nggak sih Pak di doa-doa spesifik yang selalu Pak Paulus naikkan kepada Tuhan di Ya, setiap doa Bapak? Yang mungkin ya. ini bisa jadi inspirasi juga buat Gunung Somri. Silakan. Oke. Ya dalam konteks saya menggembalakan, Mhm. saya doa spesifik yang selalu saya naikkan adalah seluruh jemaat menjadi serupa seperti Kristus, Ya. karena itu target final, target Yes. final. Makanya kita Mhm. punya visi membangun jemaat menuju keserupaan di dalam Kristus. Ya. Jadi goalnya memang harus serupa. Nah, Mhm. bagaimana akhirnya mereka bisa berakar, bertumbuh dan berbuah, Mbak Indi? Sebab Mhm. kalau hanya sekedar jadi orang percaya, pengen kaya ya gitu di luar Mhm. Tuhan juga bisa, bukan berarti kita nggak boleh, ya Ya. puji Tuhan Mhm. kalau kita ikut Tuhan hanya supaya ya untuk diri kita, saya rasa goalnya tidak akan nyampe. Jadi doa spesifik saya bagi seluruh jemaat tiap hari dalam saat teduh saya juga secara khusus adalah mereka menjadi serupa. Mereka menjadi, makanya ketika mereka yang dulu, yang tadi saya katakan, ketika dulu mereka hidupnya nggak benar, sekarang dia jadi benar, dia, wah itu kebahagiaan luar biasa, Ya. kebahagiaan. Yes. Pak Paulus, ada ayat yang sejak awal Pak Paulus dipanggil Tuhan, dipanggil dalam pelayanan, dipanggil untuk hidup dalam eh, apa ya istilahnya pelayanan lah istilahnya ya. Ya, ya, Sampai ya. dengan saat ini em, ada nggak ayat khusus yang sampai saat ini terus
jadi reminder, jadi kekuatan buat Pak Paulus yang ini nih gitu ya. Ya, ya. Kalau saya ayat yang terus menjadi spirit buat saya itu eh, ayat cantik. Jadi 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Nah, itu Wah, ayat 2 cantik. 2. Ah, ya, karena 2 Timotius pasalnya 2 ayatnya 2. Jadi ini Ah, 2 dua. Jadi apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang hmm, juga cakap mengajar orang lain. Jadi memang ini ayat yang menjadi inspirasi saya hmm, secara khusus dalam panggilan saya. Jadi hmm, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi memang dalam tugas pelayanan penggembalaan saya, Mbak Indi, saya banyak fokus kepada discipleship, pemuritan. Karena itu yang menurut saya amanat agung. Pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Nah, 2 Timotius pasal 2 ayat 2 itu nats yang menginspirasi saya, menguatkan saya, meneguhkan saya bahwa hidup itu harus bisa dirasakan orang. Hidup kita itu harus bisa dinikmati oleh orang, dan orang itu bisa membagikan kepada yang lain, dan itu akan multiplikasi terjadi. Kira-kira begitu. Oke, yes. Luar biasa ini ayat yang hopefully juga bisa menginspirasi Good News Family semua. Ini ada beberapa yang sangat diberkati dengan apa yang disampaikan Pak. Terima kasih untuk Ya, pesan teksnya nih. Em, Pak Paulus ada pesan apa namanya semangat atau hal yang ingin disampaikan buat Good News Family semua karena sekali lagi dari definisi ingatan baik. Kalau ini deh, kebaikan Tuhan tadi kan Pak Paulus juga disampaikan ya itu bentuk ya, kedaulatan Tuhan dan bukan tentang apa yang kita pikirkan tapi apa yang Tuhan pikirkan ya. Ada banyak mungkin dari kita yang masih sulit untuk menikmati kebaikan Tuhan karena mungkin apa bahkan tidak punya ingatan baik yang mana gitu ya. Mungkin banyak. Nah, mungkin Pak Paulus bisa berikan pesan semangat buat Good News Family semua, berikan kekuatan ya, supaya kita semua bisa mengerti cara untuk eh, apa istilahnya mengingat bahwa Tuhan itu selalu baik. Silakan Pak. ya, ya. Baik, Kudus Family. Jadi eh, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Jadi Tuhan tidak pernah salah. Dan saya sangat percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Jadi kalau Hmm? Tuhan sudah pilih kita Tuhan itu pasti bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Dan yang menarik sama seperti orang tua juga kalau punya anak dia pasti akan bertanggung jawab dengan anaknya. Apalagi kita punya Tuhan. Dan percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat kita, segala sesuatu. Jadi bukan saja yang baik-baik, tapi yang kurang baik pun Allah turut bekerja. Nah, itu sebabnya bagaimana supaya kita selalu mengingat kebaikan Tuhan, kita harus sadar bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalaupun mungkin kita punya problem, tantangan, persoalan, itu adalah cara Tuhan supaya kita makin berserah kepada Tuhan. Karena jujur saja kalau kondisi lagi baik-baik, semua oke saja, kita kadang kurang berserah ya, kurang sungguh-sungguh. Tapi itu hal yang luar biasa dan kuncinya adalah memang taat firman dan taat pada pimpinan Roh Kudus. Hmm. Karena kita percaya bahwa kebaikan Tuhan itu membuat kita bisa makin menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah Allah yang hidup. Jadi menurut saya kita harus terus mengingat kebaikan Tuhan karena kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Tak Yes. pernah berkesudahan. Selalu baru tiap pagi. Seperti hari ini kita bisa bangun pagi saja menghirup nafas, itu udah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan kita sebetulnya bisa bersyukur tiap hari karena
ketika sekecil apapun kita syukuri, kita akan melihat kebaikan Tuhan ada di sana. Begitu, Mbak Indi. Ya, oke. Mungkin beberapa dari kita berpikir ya itu autopilot banget ya. Enggak sih Gunung ya, kalau kita bisa membuka mata dan bersyukur itu ternyata memang apa bentuk berkat yang luar biasa. Hidup kita sendiri itu udah mujizat. Kadang saya sendiri juga begitu loh Gun Soli, bukan Anda aja. Amin. Ya, saya juga berpikir bahwa mana sih mujizat gitu ya. Tapi kalau dilihat lagi, hidup setiap hari itu udah mujizat gitu. Maka kita akan punya ucapan syukur yang besar. Kalau kita cari Amin. mujizat Amin. Ya, ya. kita gambarkan kan jadi agak susah ya Pak, nggak akan nemu gitu ya. Oke, Ya, itu ya, aja ya. pesan semangat buat Gun Soli Pak. Ya. Sudah cukup, masih ada cerita yang ingin disampaikan Ya, nggak Pak? siap, cukup. Cukup, baik. Ya, Oke, tetap Gun Soli, semangat. itu tadi yang bisa kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu bersama dengan Pendeta Dr. Paulus Kunto Baskoro ya. Kami sangat berharap apa yang kami hadirkan belum jadi sesuatu yang menginspirasi Anda, menguatkan Anda, dan kita bisa terus berjalan dalam iman kita kepada Yesus. Finally, saya Indi dan juga, silakan Pak. Saya Indi dan Pak Paulus ya tentunya. Untuk Good News FM, bisa listen for you at 94.9 Good News Ya, FM. Pak Paul. Ya, Ya, saya Paulus Kutabas. ya. Siap. Untuk Good News FM, bisa listen for you at 94.9 Good News FM. Good news for the family. God